Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Hidayat Ulil. Bagi teman-teman yang baru bergabung, perkenalkan nama saya Kak Ulil dari STMKG, yang dimana channel ini berfokus pada seluruh hal tentang kedinasan, khususnya STMKG. Kali ini kita bakal membahas tentang tes kebugaran dan wawancara serta tes kesehatan dari STMKG. Sebagaimana teman-teman tahu bahwa beberapa hari lalu STMKG itu dalam akun resmi YouTube-nya memberikan live streaming, dan dokumen ini adalah dokumen yang di-share setelah live streaming tersebut usai. Bagi teman-teman yang ingin mendownload dokumen ini, maka silakan masuk ke web PTB STMKG, kemudian pilih materi webinar ini. Tampilannya akan seperti ini. Oke, kita lanjut. Sekarang kita membahas tentang tes kebugaran dan wawancara. Poin pertama adalah peserta yang telah dinyatakan lulus SKB dilanjutkan dengan tes kebugaran, wawancara, dan pemeriksaan kesehatan. Artinya, kalau teman-teman yang tes ini, berarti otomatis sudah dinyatakan lulus SKB ya. Jadi yang nggak lulus SKB nggak bisa ikut tes ini. Kemudian, tes kebugaran dan wawancara akan diadakan bersamaan di UPT BMKG terdekat dengan lokasi tes. Alamat lokasi tes dapat dilihat pada lampiran buku pedoman. Nah, kalau teman-teman melihatnya, silakan buka di web itu, kemudian masuk ke pilihan ini, update kedua buku pedoman STMKG. Maka akan tampilan seperti ini. Di bagian lampiran ketiga ada masing-masing alamat lokasi tes kebugaran dan wawancara. Contohnya saya ambil di Kota Makassar. Jadi tempat lokasi untuk wawancara dan kebugaran adalah di Balai Besar MKG, wilayah 4 Makassar, Jalan Racing Center, nomor 4 Panaikang. Nah, itu ya. Kembali lagi ke sini. Sekarang sudah membahas mengenai lokasi tesnya, kebugarannya di mana aja. Lalu tes kebugarannya apa aja sih jenisnya? Nah, jadi tes kebugaran itu untuk STMKG dilakukan dengan metode Copertest. Nah, ini Copertest ya, yaitu berlari secepatnya menempuh jarak 2,4 km dan akan dicatat waktu yang diperlukan. Nah, ini kita harus garis bawahi mengenai waktu yang diperlukan, dan jaraknya adalah 2,4 km. Nah, mengenai metode Copertest, mari kita coba searching dulu ya mengenai hal tersebut. Nah, jika teman-teman mencari tentang Copertest itu, diberitahu bahwa Copertest adalah salah satu bentuk tes lapangan untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani seseorang. Sederhananya adalah seperti ini. Ketika kita berlari selama dengan jarak 2,4 km, kita kan membutuhkan berapa waktu kan? Masing-masing orang beda kan waktunya. Nah, dari waktu tersebut akan bisa diketahui bagaimana tingkat kebugarannya. Contohnya, untuk laki-laki, jika dia membutuhkan waktu lebih dari 18 menit untuk menempuh 2,4 km, maka kategorinya itu sangat kurang. Kemudian, jika dia membutuhkan waktu 10 menit sampai 14 menit 24 detik, berarti dia sedang. Untuk laki-laki, kalau perempuan seperti ini dia. Kalau lebih dari 18 menit 57 detik, berarti sangat kurang. Kemudian, jika membutuhkan waktu 13 menit 26 detik sampai dengan 15 menit 39 detik, berarti sangat, itu masuk ke sedang. Dan idealnya kita itu harus masuk ke sedang, baik, atau baik sekali. Hanya saja ada beberapa ketentuan bahwa dari live streaming kemarin diinfokan, yang penting kita harus berhasil mencapai jarak yang ditentukan, 2,4 km. Berapapun waktu yang kalian tempuh, itu perlu dicatat. Yang penting sederhana adalah kalian tidak boleh berhenti saat lari tersebut. Kalau kalian berhenti di tengah jalan dan tidak bisa menyelesaikan 2,4 km, maka kalian akan dianggap sangat-sangat penilaiannya bakal sangat berkurang, nilai minus kayak gitu. Paham sampai sini ya? Oke, kita kembali lagi. Sekarang pakaian saat tes kebugaran, baju olahraga dan sepatu olahraga. Nah, ini penting juga nih. Teman-teman kalau bisa memilih baju yang ringan dan celana olahraga juga yang ringan. Jangan sampai yang sangat-sangat berat dan tidak nyaman, sehingga menyusahkan kalian saat tes kebugarannya nanti. Mungkin dari pengalaman pribadi kakak, jadi kayak gini. Kita itu biasanya lari per kloter. Dia per kloter ya. Misal ada berapa orang ya? 5 orang kayak gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Kita mulai dari waktu yang bersamaan. Kita start, kemudian
nanti tiap orang bakal finishnya waktunya berbeda-beda. Nah, itu bakal dihitung di situ. Nanti kalau udah kloter 1 selesai, bakal lanjut kloter kedua dan seterusnya. Intinya jangan terburu-buru. Kalau kan memang kuat staminanya, silahkan digas dari awal. Tapi kalau kan memang notabene-nya nggak terlalu kuat, diatur staminanya, diatur napasnya. Yang penting kan harus sampai 2,4 km itu. Ingat, harus sampai, jangan sampai enggak. Oke ya. Sekarang kita lanjut ke tes wawancara. Nah, sebelum pelaksanaan wawancara akan dilakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan. Ini sudah digarisbawahi juga oleh panitia. Berapa kasus mungkin kadang di beberapa tahun sebelumnya itu disampaikan bahwa ada peserta yang bilang, "Oh, saya sudah mengukur tinggi badan di rumah dan saya memenuhi. Tapi kok di sini jadi beda ya? Jadi lebih rendah ya?" Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa yang dipakai saat pengukuran di UPT ini adalah yang standar dan baku, yang sudah terjamin lah. Sedangkan kalau di teman-teman di rumah masing teman-teman tuh belum tentu standarnya, mungkin aja rambutnya karena masih terukur dan sebagainya kayak gitu. Jadi sekali lagi, pastikan tinggi badan kalian telah memenuhi syarat. Berikutnya, ada beberapa barang yang harus dibawa. Yang pertama adalah rapor asli. Nah, ini asli ya, jangan yang palsu. Kemudian fotokopi rapor yang telah dilegalisir. Nah, ini silahkan dibawa fotokopi rapor yang telah dilegalisir. Berikutnya ada surat keterangan lulus bagi yang belum ada ijazahnya, atau ijazah asli bagi yang lulus SMA, MA, SMK tahun 2020 tahun sebelumnya. Nah, jadi dibawa ijazah aslinya. Nah, ini adalah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kalian melaksanakan tes wawancara. Kemudian mungkin sedikit pengalaman dari kakak ya. Sebelum kita melaksanakan wawancara itu biasanya akan disuruh untuk mengisi berapa form gitu. Form. Nanti bakal dibagi kok form itu. Satu wawancara. Form tersebut itu akan memberitahu tentang identitas diri kalian, kemudian kelebihan kekurangan, alasan masuk STMKG dan sebagainya. Nantinya dari form tersebut akan menjadi bahan untuk pewawancara agar bisa mewawancarai kalian. Nantinya setelah kalian mengisi form itu, maka akan disuruh untuk menunggu sampai giliran kalian. Dan pastikan ya, ingat nih yang kakak sampaikan, pastikan kalian udah membaca cara melaksanakan tes wawancara yang baik dan benar, entah dari internet atau dari manapun sumbernya. Contohnya kayak gini, kalau kakak dulu pengalamannya pas dipanggil, sebelum masuk ke ruangan kakak ketok dulu 3 kali terus salam. "Oke, silakan masuk dek." Nah, masuk. Kalau udah masuk, kemudian tunggu sampai dipersilahkan untuk duduk baru duduk. Jangan langsung duduk aja di luar gitu. Nah, kalau udah dipersilahkan, silakan duduk, kemudian perkenalkan diri dengan sopan dan santun. Bahasa yang digunakan tuh bahasa lugas dan jelas. Jangan sampai mengindikasikan ketidakpercayaan diri kita. Kalau gugup boleh, tapi kita harus memperlihatkan bahwa kita ini orangnya confident. Begitu ya. Sekarang mari kita lanjut ke pemeriksaan kesehatan. Jadi setelah kita melaksanakan tes wawancara, maka kita akan diberikan beberapa lembar pengisian ya mungkin katanya, atau form gitulah, untuk mengenai pemeriksaan kesehatan ini. Nah, nantinya dari pemeriksaan kesehatan ini, dari formnya ini kita harus membawanya ke rumah sakit minimum kelas B di kota atau kabupaten tempat tinggal. Nah, form yang tadi ini disebut juga sebagai ini, surat pengantar yang telah disiapkan oleh STMKG. Kalau pengalaman saya dulu tesnya, itu rumah sakitnya ditentukan. Cuman di tahun 2019 mereka enggak, bebas. Yang penting minimum kelas B. Nantinya biaya dan cara pembayaran akan ditentukan oleh rumah sakit tersebut dan ditanggung oleh peserta. Nah, ini penting. Jadi panitia nggak bakal tanggung biaya tes kesehatan, full dari peserta. Untuk berapa biayanya, kisarannya itu berbeda dari masing-masing rumah sakit dan wilayah kalian tesnya di mana. Contohnya kalau lalu pengalaman di Makassar tuh di rumah sakit Labuang Baji sekitar 800-an sampai 1 juta, kurang lebih seperti itu. Tapi jika teman-teman lagi mungkin di Jawa atau mungkin di Sumatera, pasti beda harga-harganya. Berikutnya, hasil dari tes kesehatan tersebut akan dikirimkan ke alamat resmi panitia
nantinya bakal diinfokan di webnya itu. Dan harus diterima panitia STMKG paling lambat tanggal 26 Juli. Kalau kan pakai pos, usahakan jangan dekat-dekat waktunya ya, baru dikirim, jangan sampai dikirim 24 Juli gitu. Ataupun pakai pengiriman yang lain lah, JNE dan sebagainya. Usahakan harus jauh hari sebelumnya. Khawatirnya nanti berkas kalian belum terkirim, belum tiba, sedangkan ini batasnya udah tiba, kayak gitu. Kemudian mungkin ada beberapa saran dari pengalaman pribadi kakak. Tes kesehatan ini nggak sebentar, kadang makan waktu sampai 1-2 hari, bahkan sampai 4 hari, 1 minggu kadang. Jadi sebisa mungkin setelah tes wawancara, kalau kalian memutuskan untuk pulang ke kampung dahulu, ke kabupaten kalian, besoknya setelah kalian tiba langsung aja coba tes kesehatan. Jangan ditunda-tunda, karena semakin kalian tunda maka semakin lama juga kan bakal mengirimkan berkasnya, dan semakin besar kemungkinannya berkas tersebut bakal terlambat datangnya, kayak gitu. Dan tips kedua mungkin ya, sebelum kalian tes kesehatan ada baiknya untuk hal-hal yang rawan seperti gigi, nah itu kalian harus check up dulu ya, sebisa mungkin gitu, untuk memperbesar peluang kalian bisa lolos tes kesehatan. Jadi jangan anggap bahwa tes kesehatan ini cuma formalitas, bukan. Banyak dari teman-teman kakak yang lalu itu gagalnya di tes kesehatan. Mungkin karena ada beberapa hal-hal yang bisa menjadi pengurangan nilai dan sebagainya. Jika teman-teman penasaran mengenai apa aja yang diujiankan, coba lihat di video kakak yang pernah kakak bahas lalu tentang pemeriksaan kesehatan di sini. Baiklah, terima kasih telah menonton video kakak sampai saat ini. Kakak doakan untuk kalian bisa lancar tes SK dan SKB-nya berapa hari lagi, dan semoga kalian sampai akhir bisa lulus menjadi taruna-taruni STMKG dan bisa bertemu dengan kakak di kampus STMKG di Tangerang Selatan. Seperti biasa, kakak ucapkan terima kasih dan jangan lupa makan, jangan lupa berdoa, semoga yang kalian usahakan dimudahkan, dilancarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di next video.